Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Kisah Bang Pian. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu menjadi hari sial bagi Bang Pian. Dia harus kehilangan pekerjaan untuk yang kesekian kalinya hanya karena membela salah seorang temannya yang sudah sering mengalami pelecehan. Ferry harus beberapa kali menerima bogem mentah dari Bang Pian ketika tangan jahil Ferry melecehkan Intan yang memang memiliki tubuh indah dan gemulai. Intan yang terlihat menangis di meja kerjanya menghampiri Bang Pian yang merasa kasihan kepadanya karena teman-teman Intan seolah tidak peduli padanya. "Lah, ngapa lu nangis, Pok? Lu lapar apa kenapa?" tanya Pian kepada Intan. "Gua kesel sama si Ferryan. Udah sering dia nyemek-nyemek bokong gua. Kadang juga dia megang dada gua sambil lari gitu," ujar Intan yang masih terus menangis. "Lah, kurang ajar bener itu orang. Dikira lu jemuran yang belum kering kali, Pok. Pakai dicemek-cemek segala," ujar Pian yang merasa kesal sambil menghibur Intan. "Kagak bisa didiemin orang kayak gitu mah. Harus diajari sopan santun. Sekarang lu diem dah, Pok. Biar gua kasih pelajaran itu orang. Lu diem ya," imbu Pian yang berlalu pergi dari meja kerja Intan. 15 menit kemudian Pian kembali menemui Intan sambil membawa barang pesanan Dewi yang baru saja dibeli Pian. "Nih Kak, buku sama pulpennya. Lagian kantor gede begini kagak ada stok alat tulisnya," celetuk Pian sambil memberi barang pesanan Dewi. "Oh ya Mbok, si Ferry udah gue sikat tadi. Gue udah bilang jangan ganggu Mbok Intan lagi. Gue juga bilang ke dia kalau tangannya iseng lagi, gue patahin sekalian," ujar Pian yang membuat Intan dan Dewi terkejut. "Lu beneran apa bercanda, Yan?" tanya Intan penasaran. "Lah bener, Pok. Nanti lu lihat aja mukanya si Ferry. Ada tanda hijau di matanya sama bengep dikit pipinya." "Lu ngapain sampai begitu? Lu gak perlu ngebelain gue dengan cara begitu, Sofyan Ali," ucap Intan yang terlihat ketakutan. "Biar kapok, Mbok. Orang kayak gitu mah emang kudu dihajar, biar punya sopan santun," balas Pian yang kini duduk di depan meja kerja Intan. "Lu emang belum tahu si Ferry itu siapa?" tanya Intan yang mulai menangis kembali. "Lah, emang siapa sih dia? Sombong amat. Dia keponakannya si Bos Yan, jadi emang gak ada yang berani sama dia," jawab Intan memberitahu Pian. "Ya dipecat lagi aja dah gua," ujar Pian sambil menepuk jidatnya. Setelah dipanggil bos pemilik perusahaan tempat di mana Pian bekerja, dia keluar dari dalam ruangan si bos dengan pipi yang memerah. Pian lalu berpamitan kepada Intan dan Dewi serta teman-teman kerja lainnya. Hari itu juga Pian dipecat dari pekerjaannya karena melakukan penganiayaan kepada Ferry. Beruntungnya si bos tidak membawa masalah itu ke jalur hukum waktu itu. Jam 11 pagi pun Pian sudah sampai kembali di rumahnya. Orang tua Pian pun menanyakan apa yang terjadi pada Pian hari ini, sehingga dia pulang cepat hari ini. "Lu kenapa, Yan? Kini hari udah pulang kerja, itu muka juga ditekuk aja kayak kanipu kering," ujar Baba Ali orang tua Pian. "Saya dipecat, Bah. Saya udah kagak kerja sekarang." "Astagfirullahaladzim, lu nyolong apaan? Bisa sampai dipecat dari kerjaan lu," ujar Baba Ali yang merasa terkejut dengan apa yang dikatakan Pian. "Enak aja, saya kagak nyolong, Bah. Emang saya maling," jawab Pian yang membuat Baba Ali makin kesal. "Lah terus kenapa lu bisa dipecat, Pian?" tanya Baba Ali yang semakin penasaran. "Saya mukulin keponakannya bos, Bah." "Ya Allah ya Robbi, ngapa lu jadi bego begitu? Lu mau jadi jagoan? Udah bener-bener kerja kantoran, malah mau jadi jagoan lu. Astagfirullahaladzim," ujar Baba Ali yang merasa kesal dengan kelakuan Pian.
Lo mending ke pasar Ciputat sono, kalau mau jadi jagoan. Saya mah kagak mau jadi jagoan, bah. Saya cuma ngebelain teman kerja saya. Ucap Pian menjelaskan. Emang temen lu kenapa? Pakai lu bela-belain segala, sampai lu bela-belain kehilangan gawean. Tanya Bapak Ali yang semakin kesal dengan kelakuan Pian. Teman saya dicemek-cemek, bah. Dia nangis hari ini, dan teman saya yang namanya Intan ini emang udah sering digituin sama si Ferry. Tapi kagak ada yang nolongin. Saya kan kagak tega, bah. Coba bawa jadi saya, pasti juga Bapak kagak tega sama Intan. Ujar Pian menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Begini nih, kalau belajar silat kagak mau puasa, kagak ngelatih batin, jadi sembarangan. Balas Bapak Ali. Di saat yang sama, adik Pian yang bernama Ope datang bersama temannya yang bernama Ardi. Ope pun meminta izin kepada Bapak Ali untuk pergi bermain ke rumah Ardi. Tapi ketika Ope mengajak Ardi berangkat ke rumahnya, Ardi meminta Ope untuk menunggu sebentar karena Ardi melihat ada sesuatu yang aneh dari tubuh kakaknya. Itu abang lu kan, Pi? Tanya Ardi yang sedang duduk di teras bersama Ope. Iya, dia baru dipecat dari kerjaannya, sok-sokan ngebelain temennya, sampai dia jadi susah. Jawab Ope yang juga ikut merasa kesal karena Pian kini tidak bekerja lagi. Gua ngeliat ada sosok makhluk gaib jahat yang menempel di badannya, Pi. Ujar Ardi yang mengaku melihat sosok gaib dengan kemampuannya. Tidak lama kemudian Pian berjalan ke depan teras rumahnya dengan membawa TTS yang selalu menemani di saat santainya. Ngapain lu ngeliatin gua aja? Demen lu sama gua? Ujar Pian yang merasa kesal karena Ardi terus menatapnya dengan tajam. Kagak, ngapain gua demen? Setan tuh yang demen sama abang. Saut Ardi yang kesal dengan Pian. Udah pada main sono, jangan ganggu waktu santai gua. Iya bang, ini kita juga mau jalan. Oh iya bang, si Ardi ini kan bisa ngelihat makhluk gaib. Kata Ardi ada setan yang nempel di badan abang. Jawab Ope yang membuat Pian mengerutkan dahinya. Biarin, bagus kalau masih ada yang mau nempel di badan gua. Biarin aja, kalau perlu biar dia panggil teman-temannya yang lain. Balas Pian yang merasa kesal dengan ucapan Ope. Bener bang, itu setan yang bikin abang apes terus. Setan jahat bang. Ujar Ardi yang menjelaskan tentang sosok gaib yang ada di tubuhnya. Biarin, jangan sok tahu lu bocah. Umur lu sama gua jauh, jangan sok-sokan dah sama gua. Balas Pian yang kini bicara dengan nada tinggi. Nih ya bang, biar abang percaya nih. Hari ini abang dipecat dari kerjaan gara-gara abang mukulin keponakannya bos kan. Terus abang ditampol 2 kali sama bos abang. Terus si Ferry juga nampol abang. Sebelum itu, abang disuruh beli obat sama Baba. Duitnya jatuh kan, hilang. Terus abang harus pinjam duit ke temen buat gantiin beli obat. Terus lagi ya bang, abang gak pernah pacaran karena gak ada cewek yang mau nerima cinta abang. Ujar Ardi yang membuat Pian terbelalak dan menelan ludah berkali-kali. Lu bocah tahu-tahuan, jangan-jangan lu cenayang ya? Lu tahu semua aib gua. Jawab Bang Pian yang kini mulai berpikir keras tentang apa yang tadi telah disebutkan Ardi. Ah itu masih Ope kali yang cerita ke lu. Bisa-bisaan lu. Lah kagak sih. Saya nggak tahu kalau abang pernah ngilangin duit Baba. Saya juga nggak tahu kalau abang tadi mukulin temen abang. Demi Allah dah, saya nggak ngasih tahu dia. Saut Ope sambil menunjuk Ardi. Ya kalau abang percaya sama saya bantu buat ngusir itu setan bego yang nempel di badan abang. Kalau nggak percaya ya udah, mudah-mudahan abang nggak jadi bego kayak setan itu. Ujar Ardi yang langsung mengajak Opik pergi. Lu pada ngomongin apa sih? Berisik banget, ganggu orang istirahat aja. Ujar Bapak Ali yang keluar dari dalam rumahnya lalu disusul oleh Maela. Itu tadi ada bocah temennya si Opik masih tahu saya kalau di badan saya ada setan bego yang nempel. Jawab Pian sambil membaca TTS-nya. Terus apa dia kata lagi? Tanya Bapak Ali. Dia kata kalau saya percaya sama dia mau bantu ngusir setan yang ada di badan saya. Tapi saya mah kagak percaya sama dia. Mungkin aja kalian ada goib yang seneng sama lu, makanya hidup lu habis terus. Balas Bapak Ali sambil membakar rokok gudang garam merah kesukaannya. Emang siapa nama temennya si Ope? Ibu Bapak Ali menanyakan. Namanya Ardi dah kalau nggak salah. Coba deh nanti Bapak tanya sama si Ardi. Barangkali apa yang dia kata emang nyata. Kita nggak boleh ngeremehin orang Yan.
Umur gak bisa jadi patokan. Jangan mentang-mentang dia masih bocah terus lu ngeremehin dia, jangan, ujar Bapak Ali menasihati Pian. Gua aja belajar ngaji sama Haji Belil, padahal umur dia jauh di bawah gua, tapi kepintaran dia jauh di atas gua. Tapi hebatnya, walau dia jadi guru ngaji gua, dia tetap hormat sama gua karena gua emang lebih tua dari dia. Begitu juga sebaliknya. Kita nggak boleh menilai orang dari bajunya doang atau dari umurnya. Kita lihat bagaimana kepribadian orang itu. Ngerti kagak lu? Ibu Bapak Ali sambil mengambil buku TTS yang dipegang Pian. Iya bah, Pian ngerti. Ntar Pian tanya lagi deh ke temannya Ope. Nah, begitu Yan, balas Bapak Ali yang langsung mengembalikan buku TTS milik Bang Pian. Ketika sore hari tiba, Pian yang sudah menunggu Ope pulang harus dibuat kecewa ketika Ardi tidak mampir kembali ke rumahnya. Karena merasa penasaran dengan apa yang dikatakan Ardi tadi, Pian pun lalu mengajak Ope untuk mengantarnya ke rumah Ardi sehabis maghrib nanti. Tapi sepertinya apa yang diinginkan Pian pun dapat segera terpenuhi ketika tiba-tiba Ardi datang sesaat sebelum Pian dan Ope berangkat ke rumahnya. Dengan tersenyum kepada Ope dan Pian, Ardi pun berkata bahwa mereka tidak perlu repot-repot ke rumahnya. Gak usah ke rumah saya bang, di rumah lagi repot. Ibu saya lagi dapat banyak pesanan kue, ujar Ardi yang membuat Pian menggaruk kepalanya. Lah, kok lo tahu dah kalau gua sama Opik mau ke rumah lu? Jawab Pian yang kini mulai yakin dengan kemampuan Ardi. Alhamdulillah bang, boleh masuk gak nih? Kalau gak boleh saya pulang lagi nih, ujar Ardi yang disambut tawa oleh Opik dan Pian. Ardi pun lalu diajak masuk ke dalam rumah Bapak Ali dan langsung diminta ke dalam rumahnya karena Bapak Ali ingin bicara langsung dengan Ardi. Masya Allah, jadi kamu yang bernama Ardi? Tanya Bapak Ali ketika Ardi bersalaman dan mencium tangan Bapak Ali. Iya bah, saya Ardi temannya Ope, jawab Ardi yang langsung duduk berhadapan dengan Bapak Ali. Jadi apa emang benar yang tadi kamu bilang soal abangnya Ope yang ketempelan setan bego? Tanya Bapak Ali kepada Ardi. Jadi bukan ketempelan sih bah, lebih tepatnya udah ikut sama Bang Pian. Dari Bang Pian masih kecil. Maksud kamu makhluk gaib itu udah ada di badan Pian dari dia masih kecil? Tanya Bapak Ali menegaskan. Iya bah. Pantesan ini anak males banget kalau Bapak suruh ngaji. Pernah dulu dia sampai kabur waktu disuruh ngaji, ujar Bapak Ali yang membuat Ope dan Ardi tertawa. Jadi setan itu juga yang bikin Bang Pian pikirannya pendek, gampang emosi, males sama banyak apesnya bah. Buset, dikebut semua lembaran hitam gua, celetuk Pian yang memang merasakan itu semua. Bener banget tuh Di, anak Baba yang ini emang banyak sialnya. Baru kerja seminggu diberhentiin gara-gara mecahin pot yang harganya mahal. Kerja lagi di mall, ketiduran di gudang sampai dikunciin di dalamnya. Kerja lagi di sopir pribadi, nyenggol tukang bakso, dipecat lagi. Apek dah kisah hidupnya, ujar Bapak Ali yang merasa aneh dengan Pian. Kalau Ardi bisa, tolong bantu Bang Pian ya, biar hidupnya lebih baik lagi, ujar Maela yang datang membawakan minum untuk Ardi. Insya Allah bisa bu, nanti saya bantu Bang Pian biar pernah juga ngerasain pacaran, jawab Ardi seraya meledek Bang Pian. Syaratnya apa Di? Nanti biar Baba siapin, tanya Bapak Ali dengan penuh semangat. Paling baju yang sering dipakai, celana panjang, celana pendek, kaos, dalam, sama celana dalam bah. Buset, buat apa baju bekas dia? Tanya Bapak Ali sambil menunjuk ke arah Bang Pian. Dibuang bah, biar itu setan ikut di pakaian Bang Pian, jawab Ardi sambil tersenyum. Tapi boleh dong, Bapak tahu kayak apa sih itu bentuknya goib yang ada di badan si Pian ini, ujar Bapak Ali meminta Ardi untuk menunjukkan wujud makhluk gaib yang sudah lama ada di tubuh Bang Pian. Biasa bah, gampang itu mah, jawab Ardi yang langsung mendekat ke arah Bapak Ali. Dengan memejamkan mata sambil membacakan sebuah doa, Ardi lalu memegang tangan Bapak Ali dan meminta Bapak Ali untuk menutup matanya rapat-rapat. Tidak lama kemudian Ardi meminta Bapak Ali untuk membuka kembali kedua matanya. Dan ketika Bapak Ali menatap ke arah Pian, sontak Bapak Ali terkejut karena melihat sosok makhluk kurus tanpa menggunakan selembar pakaian pun. Berambut panjang dengan payudara besar dan kuku-kuku hitam yang sangat panjang di kedua tangannya. Astagfirullahaladzim, lu makhluk apaan?
ujar Baba Ali yang segera menjauhkan tubuhnya dari tubuh Pian. Maela dan Opi yang penasaran pun memandang tajam Opi sambil sesekali mengusap kedua mata mereka. Sementara Baba Ali kini terlihat menutup kedua matanya. Udah tutup dah mata batin Baba. Baba ngeri ngelihatnya. Abang ngelihat apa sih? Sampai segitu takutnya? Tanya Maela sambil memberikan air putih di gelas besar. Gua bukannya takut tapi ngeri. Itu makhluk kagak pakai BH. Ujar Baba Ali lirih ke arah Maela. Maela pun sontak memukul pundak Baba Ali dan langsung pergi ke dapur. Dasar laki-laki, masih ngeres aja pikirannya. Segala setan lah dibilangnya kagak pakai BH. Ujar Maela yang membuat Pian dan Ope tertawa. Beneran, itu yang gue lihat. Apa kudu gue jelasin detailnya? Seru Baba Ali yang membuat Ardi tersenyum. Cepetan dah, suruh pergi itu goib. Gue kasihan sama Pian. Pantesan saja dia males dan sialnya kagak habis-habis. Emang apaan sih yang Baba lihat? Tanya Pian penasaran. Nih ya, biar lu tahu, gue jelasin wujud setan yang nempel di badan lu. Perempuan kurus, rambutnya panjang, kupingnya lancip, kuku-kukunya hitam, panjang dan tajam. Matanya belok, hitam di matanya dikit doang. Dan yang lebih serem lagi, itu setan kagak pakai baju. Buah pepayanya gelantungan, kisut lagi. Ujar Baba Ali yang membuat Pian bergidik ngeri. Jadi beneran bang, abang lihat wujud itu setan? Tanya Maela yang sudah duduk di samping Baba Ali. Lah bener, tanya aja tuh sama si Ardi. Apa lu juga mau ngeliat neng? Imbu Baba Ali yang langsung dijawab gelengan kepala dari Maela. Ya sudah, sekarang Baba tambah yakin dah. Terus kapan Di? Ardi bisa ngilangin sosok yang ada di badan Pian? Tanya Baba Ali kepada Ardi. Insya Allah malam Jumat aja bah. Sebelum diilangin, kalau bisa Baba gelar pengajian di rumah ini. Kirim doa buat para orang tua, saudara dan sesepuh-sesepuh Baba. Selesai pengajian baru dah Ardi mulai buat minta makhluk itu pergi. Setelah 3 hari menunggu, akhirnya malam yang dinanti pun tiba. Setelah sholat isya, Baba Ali dan keluarga menggelar pengajian dan tahlilan yang mengundang saudara dan para tetangganya. Sementara itu Ardi meminta ayahnya untuk mengantar ke rumah Ope dan meminta izin kepada ibu dan ayahnya untuk mengobati Bang Pian. Setelah sampai di rumah Baba Ali, ayah Ardi yang bernama Pak Junaidi berbincang sebentar dengan Baba Ali sebelum berpamitan pulang. Setelah semua jamaah pengajian pulang, Ardi pun menyiapkan diri untuk membantu Pian. Maela juga sudah menyiapkan pakaian yang biasa dipakai Pian untuk dibuang di sebuah tempat malam nanti. Di rumah Baba Ali, Haji Belil dan Bang Beni yang selama ini menjadi guru bela diri Pian pun ingin ikut menyaksikan Ardi mengusir sosok gaib yang ada di tubuh Pian. Sebelum memulainya, Ardi pun memberitahu semua yang ada di rumah Baba Ali bahwa sosok jin yang ada di tubuh Pian ini bukanlah santet atau pelet atau guna-guna lainnya. Tapi sosok ini memang menyenangi Pian sedari dia masih kecil. Setelah menjelaskan kepada Baba Ali, Maela, Ope, Haji Belil dan Bang Beni, Ardi pun mulai melakukan proses pengusiran makhluk gaib tersebut. Ardi duduk di belakang tubuh Pian, yang duduk bersila menghadap ke arah sebelah utara. Setelah itu Ardi membuka baju dan celana yang sudah dilipat rapi oleh Maela di atas selembar kain sarung berwarna hitam. Lalu menepuk-nepuknya seolah memberi tanda kepada sosok gaib yang ada di tubuh Pian. Setelah beberapa lama tubuh Pian gemetar dan mulai menggeliat seolah merasakan panas di bagian punggungnya. Setelah itu Pian terdengar menggeram ketika Ardi mulai menggerakkan tangannya naik turun di bagian punggung Pian. Aku mau di sini, jangan ganggu aku, ucap Pian lirih dengan suara yang terdengar serak. Ardi pun tidak bergeming, dia terus saja memainkan kedua tangannya dengan gerakan yang sama di atas punggung Pian. Dan ketika tiba-tiba tubuh Pian gemetar dengan hebat, Ardi lalu mengeluarkan selembar kain putih yang memiliki kekuatan gaib tinggi. Tidak seperti sebelumnya, kain yang dulu berwujud gaib, kini Ardi menggunakan kain nyata yang digulung rapi seperti dasi. Kain itu lalu diletakkan Ardi di leher bagian belakang milik Pian. Dan Ardi pun berdiri seraya menarik sesuatu dengan kedua tangannya. Ketika sesuatu yang ditarik Ardi seperti sudah terlepas dari dalam tubuh Pian, kain putih yang ada di atas leher bagian belakang Pian pun tiba-tiba terbang dengan sendirinya ke arah tangan Ardi, lalu membentuk sebuah ikatan.
Dan setelah itu Ardi menaruh sesuatu yang seperti terlilit kain putih tadi di atas baju milik Pian. Tiba-tiba saja semua mata yang ada di dalam ruangan itu dapat melihat sosok makhluk gaib yang ada di tubuh Ardi. Sosok yang sama persis seperti yang beberapa hari lalu diceritakan oleh Baba Ali, terlihat menggelepar dan berusaha melepaskan diri dari ikatan kain milik Ardi. "Ya kan, apa gua kata kemarin? Bener kan, ini setan kagak pakai BH," celetuk Baba Ali sambil menutup matanya. Pian yang tepat berada di samping makhluk tersebut pun loncat ketakutan, walau tubuhnya terasa sangat lemah. Dan tidak lama kemudian makhluk tersebut hilang dari pandangan mata tanpa meninggalkan jejak apapun. Ardi lalu membungkus pakaian Pian dengan sarung milik Pian yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Maela. Dan setelah itu Ardi meminta Bang Beni untuk membuang bungkusan sarung yang berisi pakaian Pian ke dalam sungai yang mengalir. Bang Beni pun dengan sigap menyanggupi permintaan Ardi bersama OP. Bang Beni langsung mencari sungai yang mengalir untuk membuang pakaian milik Pian serta makhluk gaib yang sudah lama berada di tubuh Pian. Kalau hanya disuruh keluar saja, kemungkinan besar makhluk itu akan kembali lagi. Tapi dengan adanya pakaian milik Bang Pian, insya Allah makhluk tadi akan pergi jauh bersama pakaian milik Bang Pian tadi, ujar Ardi menjelaskan kepada Baba Ali dan Haji Belil. "Gimana Yan? Enakan gak badan lu?" tanya Baba Ali yang memandang tajam ke arah Pian. "Alhamdulillah jadi tenang bah," jawab Pian sambil memegang leher bagian belakangnya. "Makasih Adi, maaf Bang Pian sempat gak percaya sama Ardi," ujar Pian sambil menyelami Ardi. "Sama-sama Bang Pian, insya Allah nanti mata batin Bang Pian juga akan terbuka. Jadi Bang Pian harus mulai terbiasa ketika melihat sosok-sosok gaib yang ada di sekitar Bang Pian," balas Ardi yang langsung menjelaskan efek dari perginya sosok gaib yang ada di tubuh Pian. "Astagfirullahaladzim, tutup saja dah mata batin gua kagak kepengen ngelihat yang begitu-begituan," jawab Pian yang mulai merasa ketakutan. "Ya nggak bisa Bang, itu emang udah jalannya begitu. Makhluk gaib tadi yang sebenarnya membuka mata batin Bang Pian," jawab Ardi sambil tersenyum. "Biarin aja Yan, malah enak kalau lu bisa ngelihat sosok gaib. Entar kan ada yang lu ajak ngisi TTS," celetuk Baba Ali yang membuat Haji Belil dan Maela tertawa. "Oga abah, Pian takut bah," jawab Pian sambil mengedarkan pandangannya. "Makanya ngaji, sholat jangan ditinggalin, ngaji disering-seringin, sedekah dibanyakin, biar iman kita kuat, ya nggak Bang Haji?" celetuk Baba Ali yang disambut acungan jempol dari Haji Belil. "Lu ngaji barengan baba lu juga nggak apa-apa Yan, kalau mau sendiri juga gua sih ayo aja," sambung Haji Belil. "Insya Allah ntar saya ikut ngaji Bang, kita ngaji bareng sama Opik juga," sahut Ardi yang langsung diamini Baba Ali, Maela dan Haji Belil. "Mantap Di, Baba demen sama lu dah, ntar biar Bang Pian yang nyamper Ardi kalau mau berangkat ngaji," balas Baba Ali yang tersenyum senang mendengar ucapan Ardi. Setelah sebulan berlalu, kehidupan Pian yang berubah menjadi lebih baik pun mengantarkannya kepada sebuah nasib baik. Pian pun diterima bekerja di sebuah restoran di daerah Blok M. Hingga suatu hari, Dewi yang dulu bekerja dengan Pian di sebuah perusahaan yang dulu memecatnya karena memukul Ferry datang ke rumahnya. Sehabis maghrib, tepat setelah Pian pulang bekerja, Dewi datang dan membawa kabar kalau saat ini Intan sakit parah. Intan selalu menyebut nama Pian dan meminta tolong kepada Dewi untuk mencari rumah Pian, lalu mengajaknya ke rumah Intan jika Dewi bertemu dengan Pian. "Untung gue masih nyimpen data-data lu Yan, jadi gue gampang nyari rumah lu," jawab Dewi yang duduk di teras rumah Pian. "Emang Pok Intan sakit apa kak?" tanya Pian penasaran. "Kayaknya dia kena guna-guna, sakitnya nggak jelas." "Jadi kapan lu bisa nengokin Intan Yan?" Ibu Dewi yang bertanya pada Pian. "Insya Allah secepatnya kak, sini bagi alamat rumahnya Kak Intan," jawab Pian sambil meminta alamat rumah Intan. "Lah, ini mah deket ya dari kantor lu kak," Ibu Pian yang sepertinya sudah tahu daerah rumah Intan. "Iya, jangan lupa secepatnya lu kesana ya, kasihan Intan, kali aja lu bisa ngobatin dia," ujar Dewi yang langsung berpamitan pulang. Tidak mau menunggu lama, Pian pun mengajak Ardi yang malam itu kebetulan sedang bersama Opik. Pian menceritakan tentang apa yang dialami Intan sesuai cerita dari Dewi.
Tanpa pikir panjang, Ardi pun langsung menyetujui ajakan Pian. Dengan meminjam motor Bapak Ali, Pian pun langsung meluncur ke rumah Intan bersama Ardi. Setelah beberapa lama mencari rumah Intan, Pian pun ingin bertanya kepada seseorang yang terlihat seperti seorang tukang ojek yang berada di depan gang besar. Tapi tiba-tiba Ardi melarangnya dan meminta agar Pian segera masuk ke dalam gang besar tersebut dan berhenti tepat di sebuah rumah yang berwarna hijau. "Lu yakin ini rumahnya Intan, Dik?" tanya Pian kepada Ardi. "Lah, kan Bang Pian yang bawa alamatnya," jawab Ardi yang terlihat sedang memandangi sekitaran rumah yang berwarna hijau tersebut. "Saya sih yakin Bang, ini rumah calon pacar Abang. Soalnya saya ngelihat samar-samar ada jin yang tadi masuk ke dalam rumah ini," Ibu Ardi meyakinkan Pian. "Ya udah, turun loh. Coba gua ketok dulu pintu pagernya," balas Pian yang langsung turun dari motor RI King milik Bapak Ali. Ketika Pian ingin mengetuk pagar rumah tersebut, tiba-tiba saja Dewi keluar dari dalam rumah itu dan membuat Pian sempat terkejut. "Alhamdulillah Yan, pas banget lu datang. Itu si Intan lagi kumat, perutnya sakit," ucap Dewi yang berjalan membukakan pintu pagar rumah milik Intan. "Jangan masuk dulu Bang, biar saya buatin pagar gaib dulu di sekitar rumah ini," ujar Ardi yang masih berada di belakang Pian. "Oke deh, bikin yang keker tuh pagar, biar nggak gampang jebol," jawab Pian yang membuat Ardi tersenyum. Setelah setengah jam berlalu, Ardi pun selesai memagari sekeliling rumah Intan. Ardi pun lalu mengajak Pian untuk masuk ke dalam rumah Intan dan ingin langsung melihat kondisi Intan. "Maaf Tan, ini temannya Intan yang namanya sering disebut-sebut oleh Intan," ujar Dewi memperkenalkan Pian kepada orang tua Intan. "Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa datang. Tolong Intan nak, ibu tidak tahu Intan sakit apa. Kata dokter, Intan hanya perlu istirahat dan tidak ada penyakit di tubuhnya," ucap ibu dari Intan yang bernama Bu Rahma, yang saat itu merasa sangat khawatir dengan kondisi Intan saat ini. "Iya Bu, insya Allah saya dan adik saya ini akan membantu. Tapi sebenarnya yang lebih mengerti tentang hal-hal gaib adalah adik saya ini," jawab Pian yang langsung memperkenalkan Ardi kepada ibunya Intan. Ketika Dewi dan Bu Rahma mengajak Pian dan Ardi masuk ke dalam kamar Intan, Pian pun mulai merasakan energi gaib yang sangat besar yang membuat bulu kuduknya meremang. Pian pun menatap Ardi seolah bertanya, apakah yang ada di dalam kamar Intan saat ini? Ardi lalu mendekati Pian dan langsung menepuk pundaknya. Dan seketika itu juga, penglihatan Pian terbuka dengan jelas. Kini Pian dapat melihat sosok-sosok gaib yang ada di sekitar tubuh Intan. "Astagfirullahaladzim," ujar Pian yang merasa sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tidak hanya satu, tapi ada 5 makhluk kerdil hitam bertaring panjang, rambutnya panjang sampai ke kaki dan matanya merah menyala. Makhluk-makhluk itu kini menatap tajam ke arah Pian, seolah-olah mereka tahu kalau kini ada orang yang tahu keberadaannya. "Buset, setan bogel pada ngerubung Intan," ucap Pian dalam hati yang disambut senyum oleh Ardi. "Abang udah gak takut kan sama jin-jin itu?" ujar Ardi yang sontak membuat Dewi dan Ibu Rahma terkejut. "Ada apa nak Pian? Memangnya ada makhluk jahat yang mengganggu Intan ya?" tanya Bu Rahma yang terlihat semakin cemas. "Gak apa-apa Bu, cuma setan bogel kok. Tapi emang jumlahnya ada setengah lusin," jawab Pian yang berusaha menakut-nakuti jin-jin pembawa santet tersebut. Ketika melihat jin-jin itu akan menyerang Pian, Ardi segera memejamkan mata dan membacakan sesuatu yang terdengar seperti doa dan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Pian. Tidak lama kemudian Ardi pun menyerang sosok makhluk gaib yang jumlahnya ada 5, tapi memang tidak memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Tidak butuh waktu lama, Ardi pun dapat mengalahkan kelima makhluk gaib tersebut, lalu mengunci kekuatan mereka. "Udah Bang, gebukin dah, mereka udah gak bisa kemana-mana," ujar Ardi dengan santainya. "Gebukin pakai apaan? Kalau ada kayu kelor mah, mampus pada itu jin bogel," sahut Pian yang sepertinya sudah kesal dengan jin-jin itu. "Maaf Bu, Ibu punya sapu lidi? Kalau ada yang lidi aren Bu?" tanya Ardi kepada Bu Rahma. "Ada nak, ada. Sebentar Ibu ambilkan. Ayo Wi, antar Ibu ke kamar," jawab Bu Rahma sambil memegang tangan Dewi. Lah, lu pada mau kemana? Lu kagak usah ngikutin ibunya Intan. Lu di sini aja," ujar Pian pada jin yang berusaha pergi dari kamar Intan. "Tunggu dulu ya, sabar, sebentar lagi sapunya datang,"
Celetuk Pian sambil menatap dua jin bogel yang perlahan ingin mengikuti Bu Rahma dan Dewi. Nah, ini dia senjata gua datang. Gua kejam, mampus lu pada. Sini lu maju. Ujar Pian setelah menerima sapu lidi aren yang diberikan Dewi kepadanya. Di, ini beneran kagak nyerang kita, ini makhluk cebol? Tanya Pian kepada Ardi. Insya Allah kagak bang, kekuatan mereka udah Ardi kunci. Jawab Ardi yang terus tersenyum kepada Pian. Hebat juga lu bisa-bisaan ngunci makhluk gaib. Balas Pian yang bersiap untuk menyerang kelima jin yang tampak sudah pasrah tersebut. Hal itu pun membuat Dewi dan Bu Rahma heran, bisa-bisanya mereka bercanda di saat mengerikan seperti ini. Udah ajar bang, saya mau ngobatin luka dalam calon pacar abang dulu ya. Ucap Ardi yang mulai mendekati tubuh Intan yang terbaring lemah. Bu, saya minta air putih ya. Ucap Ardi kepada Bu Rahma yang langsung diambilkan oleh Dewi. Sementara itu Pian mulai memberanikan diri memukuli makhluk-makhluk gaib yang sudah tidak memiliki kekuatan itu. Mampus lu, nih rasain lu. Ngapain lu ganggu gacauan gua ah? Nih makan nih sapu lidi. Ucap Pian yang terlihat oleh Dewi dan Bu Rahma sedang memukul-mukul tembok kamar Intan. Wah, sekarang malah lu yang sakit Yan. Celetuk Dewi dari tempat tidur Intan. Enak aja lu kak. Lu kalau lihat ini makhluk pasti pingsan lu, sampai ngesot-ngesot. Jawab Pian yang makin bersemangat memukuli 5 jin yang membuat Intan jatuh sakit itu. Sementara itu Ardi terlihat tenang dan dengan khusyuk berdoa. Ardi pun tidak merasa terganggu dengan ocehan Pian yang masih bersemangat menghajar kelima jin bogel tadi. Setelah berdoa, kini Ardi membacakan sesuatu ke dalam air yang ada di dalam gelas yang kini dipegangnya. Setelah itu Ardi membasahi tangannya dan mengusap wajah Intan, perut dan juga kaki. Setelah itu Ardi terdiam menunggu Intan terbangun dari tidurnya. Sambil menunggu Intan, Ardi pun menanyakan kepada jin-jin tersebut tentang siapa yang mengirimnya untuk menyakiti Intan. Setelah mendapatkan jawaban dari kelima jin itu, Ardi lalu mengikatnya menggunakan kain putih gaib yang memang sudah menjadi pusakanya. Kelima jin itu diringkus Ardi dan akan dikembalikan kepada pemiliknya nanti. Setelah Intan tersadar, Bu Rahma pun segera memberi Intan air yang sudah didoakan oleh Ardi. Pian, Ardi dan Dewi tersenyum kepada Intan yang kini kondisinya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Intan pun mencoba bangkit dari tempat tidurnya ketika melihat Pian. Tapi karena kondisinya masih lemas, akhirnya Pian yang menghampiri Intan menuju tempat tidurnya. Intan pun lalu memeluk Pian dengan erat dan menumpahkan air matanya. Intan menangis bahagia di pelukan Pian dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Melihat hal itu, Ardi pun segera mengajak Dewi keluar kamar dan meminta Dewi untuk mengambilkannya minum. Kak, ada air dingin gak? Tanya Ardi yang langsung dijawab anggukan kepala oleh Dewi. Dewi pun berjalan menuju ke sebuah lemari es dan mengambilkan Ardi sebotol air dingin serta gelasnya. Tidak lama kemudian Bu Rahma pun duduk bersama Dewi dan Ardi lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan anak satu-satunya itu. Gak apa-apa Bu, cuma ada orang yang gak suka saja sama kakak Intan. Dan orang itu dulu pernah dipukuli oleh Bang Pian karena tangan jahilnya. Jawab Ardi yang membuat Dewi terkejut. Kok kamu tahu Di? Iya kak, tadi makhluk yang membawa santet kiriman buat Kak Intan udah ngaku. Dia bilang namanya Ferry. Kurang ajar itu manusia, gumam Dewi yang merasa sangat kesal dengan Ferry. Sebaiknya Kak Intan keluar saja dari pekerjaannya yang sekarang, karena dia nggak aman di sana Bu, ujar Ardi memberikan masukan kepada Bu Rahma. Iya nak, nanti ibu bicarakan kepada Intan. Saya juga mau resign Bu, saya nggak mau jadi korban Ferry berikutnya, sahut Dewi dengan tegas. Iya ndak apa-apa, nanti kalian cari kerjaan baru saja yang tempatnya aman dan ndak ada orang yang jahil. Setelah beberapa saat, Pian pun keluar dari dalam kamar Intan dengan menuntun Intan. Wajah Pian kini terlihat berbunga-bunga ketika jalan perlahan menuntun Intan. Begitu juga dengan Intan, malam itu sepertinya dia merasakan kebahagiaan yang teramat sangat. Setelah dia bisa sembuh dari penyakit anehnya, kini Intan bisa bertemu dengan orang yang selama ini sempat mencuri hatinya. Setelah keadaan Intan lebih baik, Pian dan Ardi pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Setelah bersalaman dengan Bu Rahma dan juga Dewi, Pian mengatakan bahwa besok dia akan kembali lagi ke rumah ini. Dan kata-kata itu pun membuat Intan tersenyum senang, walau malam ini seperti enggan berpisah dengan Pian.
Di tengah perjalanan pulang, Ardi meminta Pian untuk melewati kantor tempatnya bekerja dulu. Ardi mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan kelima jin yang sudah menyakiti Intan kepada orang yang menyuruhnya. Pian pun dengan senang hati mengantarkan Ardi ke tempatnya dulu bekerja. Dan setelah sampai di tempat yang dimaksud, Ardi pun terlihat seperti melempar sesuatu ke arah kantor tempat Pian bekerja dulu. Nggak bermaksud jahat sih bang, tapi biar orang itu tahu gimana rasa sakit yang sudah diderita oleh Kak Intan selama berhari-hari, ujar Ardi yang duduk di bagian belakang motor yang mereka kendarai. Atur aja Di, yang penting kita udah nolong orang, tapi jangan sering-sering begitu, mending kita buang aja jauh-jauh, jawab Pian menasihati Ardi. Sejak malam itu Ardi dan Pian menjadi semakin akrab. Keduanya pun kini menjadi lebih sering dimintai pertolongan oleh orang-orang yang sedang mengalami permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Sementara itu hubungan Pian dan Intan pun semakin dekat, dan akhirnya Pian dan Intan pun resmi berpacaran. Intan yang langsung resign dari pekerjaannya kini sudah mendapat pekerjaan baru. Hal sama pun dilakukan Dewi yang sudah merasa muak dengan kelakuan Ferry dan bos pemilik perusahaan tersebut. Dewi memilih berhenti dari tempatnya bekerja dan langsung mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar. Ardi yang memiliki janji dengan Pak Tarno untuk meminta sosok penghuni gaib yang sudah lama menghuni sebuah ruangan di sekolahnya pun mendapatkan masalah ketika sedang bermediasi dengan sosok gaib yang ada di sana. Ardi bersama Pian harus berjibaku melawan sosok makhluk yang merasa terganggu dengan kedatangan Ardi dan Pian. Tubuh Bang Pian gemetar hebat ketika melihat penampakan sosok kuntilanak merah yang menampakkan wujudnya di ruangan yang gelap dan juga lembab. Bang Pian pun makin khawatir dengan keadaan Ardi yang sepertinya mengalami luka dalam yang cukup parah. Tapi Bang Pian harus dibuat merasakan sakit yang luar biasa ketika sosok perempuan dengan gaun merah itu mulai mencekiknya dengan tangan keriput yang ditumbuhi kuku-kuku panjang dan juga tajam. Ardi yang menyaksikan itu langsung membacakan doa untuk mengeluarkan kain putih sakti miliknya yang wujudnya adalah sebuah benda gaib. Kain putih gaib milik Ardi itu pun segera melesat mencekik leher dari perempuan bergaun merah yang masih mencekik Bang Pian. Tubuh Bang Pian pun terhempas ke lantai dengan sangat kencang ketika cekikan dari makhluk gaib yang menempati sebuah ruangan di sekolah Ardi itu terlepas. Dan perlahan sosok kuntilanak merah itu pun menghilang dari pandangan Ardi dan Pian dengan menyisakan asap tipis di atas ruangan tersebut. Alhamdulillah, nenek-nenek PA, leher gua dicekik kenceng banget. Untung lu buru-buru nolongin gua, Di, ujar Bang Pian sambil memegangi lehernya. Setelah Bang Pian berbicara, tiba-tiba Ardi dan Bang Pian pun mendengar suara tertawa melengking yang diikuti ancaman dari sosok suara kuntilanak tadi. Tunggu pembalasanku bocah, ujar sosok yang tidak terlihat wujudnya itu. Bodoh amat, ngapa gua harus nunggu? Sekarang aja, jangan main tunggu-tungguan, ujar Bang Pian yang merasa sangat kesal dengan makhluk tadi. Tenang Bang, makhluk tadi adalah sosok jin kuat, beda sama kuntilanak konvensional lainnya. Jah, apa lu kata? Konvensional? Tradisional kali ah. Kita harus hati-hati Bang, sosok gaib itu sekarang lagi ngincar kita, ujar Ardi yang membuat Bang Pian menelan ludahnya karena merasa sangat terkejut. Ngincer gimana Di? Kita habisin aja sekarang daripada dia ngincer kita. Lah lu mah enak punya perisai. Nah gue gimana? Bisa mampus gue dicekik nenek-nenek peo tadi. Entar Ardi bikin pagar gaib buat ngelindungin badan Bang Pian. Insya Allah aman Bang, balas Ardi yang membuat Bang Pian tersenyum. Ya dah, lu bikin yang kekeran ya, biar gak gampang jebol. Setelah dapat mengusir sosok penghuni ruangan di sekolahan Ardi itu, keduanya pun lalu menemui Pak Tarno dan mulai menjelaskan bahwa ruangan itu belum aman karena kemungkinan besar sosok tersebut akan kembali lagi. Nah, lu buatin aja pagar jaro buat gedung ini Di, jadi kan aman tuh, kagak ada lagi makhluk gaib yang datang kemari, celetuk Bang Pian yang membuat Ardi dan Pak Tarno tertawa. Pagar jaro? Emang ayam dijaroin? Celetuk Pak Tarno kesal. Pagar gaib itu sifatnya sementara Bang, dan gak bertahan lama. Apalagi di tempat umum bisa jadi cepat luntur karena banyak orang yang gak bisa jaga sopan santunnya, balas Ardi menjelaskan. Jadi kita harus nangkep itu nenek ya? Tanya Bang Pian. Ya kita harus minta sosok itu baik-baik supaya dia mau pergi,
Lah, kan kita tadi udah minta baik-baik, Dik. Nenek-nenek itu aja yang wangkang. Malahan dia nyekek leher gua nih. Ya kalau gitu berarti kita harus ngusir sosok itu, Bang. Dan kalau dia ngeyel lagi, ya kita minta sama Allah buat memusnahkan makhluk itu, jawab Ardi yang mendapat acungan jempol dari Pian. Keesokan harinya Bang Pian dan Ardi pun mulai menjalani kegiatan mereka masing-masing. Ardi yang masih kembali bersekolah pun dipanggil Pak Tarno untuk menjelaskan kepada Pak Musin tentang apa yang diketahuinya dari ruangan yang konon katanya dihuni makhluk gaib yang tidak kasat mata itu. Karena merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ardi, Pak Musin pun mulai mengajak Ardi dan Pak Tarno ke dalam ruangan tersebut. Pak Musin yang berniat untuk melihat secara langsung makhluk gaib di ruangan itu tanpa ragu mengutarakan maksudnya kepada Ardi. Ardi awalnya merasa malas untuk menuruti maksud Pak Musin, tapi karena Pak Musin menertawai Ardi dan menganggap Ardi sedang berhalusinasi, akhirnya Ardi yang merasa kesal pun membuka mata batin Pak Musin. Pak Musin pun mulai terkejut ketika dia melihat sosok anak perempuan dengan seragam batik sedang duduk di sebuah meja di ujung tembok ruangan itu. Dan perlahan Pak Musin mulai memejamkan matanya, lalu meminta Ardi untuk menutup mata batinnya. Ardi yang masih kesal dengan sikap kepala sekolahnya tersebut, lalu berpura-pura menutup mata batin Pak Musin dan meminta Pak Musin untuk membuka matanya. Tiba-tiba saja Pak Musin berteriak dan berlari keluar ruangan meninggalkan Pak Tarno dan juga Ardi. Hal itu membuat Ardi tersenyum puas dan juga Pak Tarno kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh atasannya tersebut. Ardi pun lalu mengajak Pak Tarno untuk keluar dari dalam ruangan tersebut, dan setelah berada jauh dari tempat itu, Ardi lalu menceritakan apa yang telah terjadi kepada Pak Musin. Dia cuma melihat sosok Santi yang tiba-tiba berdiri di hadapannya dengan wajah pucat, Pak, ujar Ardi menjelaskan. Ah, Santi itu kan siswi yang meninggal di ruangan itu, Di. Iya, Pak, Sukma Santi masih terjebak di ruangan itu karena sosok jin penguasa di sana masih mencoba mempertahankan tempat yang sudah lama dihuninya. Ardi yang ingin kembali ke dalam kelasnya pun harus mengurungkan niatnya ketika Pak Musin menyuruh Pak Cecep yang menjadi OB di sekolahan Ardi. Dan Pak Cecep minta Ardi untuk segera ke kantor untuk menemui Pak Musin yang kini sedang mengalami ketakutan. Kamu belum menutup mata batin saya ya, Di? Ujar Pak Musin sambil terus menunduk. Apa Bapak sedang berhalusinasi, Pak? Tanya Ardi meledek kepala sekolahnya tersebut. Kamu jangan main-main sama saya ya. Saya bisa saja mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Sebelum Bapak mengeluarkan saya pilih keluar sendiri dari sini, jawab Ardi tegas sambil berlalu pergi meninggalkan ruang kantor kepala sekolah. Ardi, tunggu Masalah baru sepertinya sedang dihadapi Ardi saat ini, karena Ardi enggan untuk menutup kembali mata batin Pak Musin. Hal itu sengaja dilakukan Ardi karena Ardi merasa tersinggung dengan perkataan Pak Musin yang menyebut bahwa Ardi sedang berhalusinasi. Karena semakin kesal dengan kepala sekolahnya, Ardi pun memanggil teman-teman gaibnya untuk terus menakut-nakuti Pak Musin. Dan setelah Asep, Irawan, Kurnia serta Maulana datang, Ardi pun segera meminta mereka untuk terus menakut-nakuti Pak Musin. Pak Musin yang terlihat sangat ketakutan pun minta segera diantarkan pulang oleh guru-gurunya yang ada di kantor. Pak Musin mengaku melihat hantu dalam berbagai bentuk yang menyeramkan. Karena tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Pak Musin, kepala sekolah itu pun merasa kesal. Apalagi ada beberapa guru perempuan yang memberikan pertanyaan-pertanyaan miring tentang Pak Musin. Ternyata selain membuka indera penglihatan dari Pak Musin, Ardi juga membuka indera pendengarannya. Sehingga selain Pak Musin pun dapat mendengar suara-suara makhluk gaib, dia juga dapat mendengar kata hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal itu jelas membuat Pak Musin merasa ketakutan, walaupun dia dapat mengetahui bahwa banyak guru yang tidak menyukainya. Pak Musin pun meminta kembali kepada Pak Cecep untuk memanggil Ardi. Pak Musin pun mengatakan kepada Pak Cecep bahwa dia meminta maaf jika perkataannya tadi telah menyakiti hati Ardi. Pak Cecep pun segera berjalan menuju ke sebuah kelas tempat di mana Ardi belajar. Setelah menemui Ardi di luar kelasnya, Pak Cecep pun mengutarakan maksudnya saat itu. Tapi Ardi menolaknya dan meminta agar kepala sekolahnya datang sendiri untuk meminta maaf padanya jika memang itu diperlukan. Yang baik itu, yang merasa bersalah datang dan meminta maaf sih, Pak, ujar Ardi sambil memainkan ballpoint miliknya. Tolong Dedi,
Kasihan Pak Musin. Bilang sama Pak Musin, saya sudah maafkan beliau Pak. Saya juga minta maaf nih sama Pak Cecep, karena Pak Cecep harus repot mondar-mandir hari ini. Balas Ardi sambil tersenyum kepada Pak Cecep. Oke dah kalau begitu, saya langsung sampaikan kepada Pak Musin. Ucap Pak Cecep yang langsung berpamitan kepada Ardi. Setelah Pak Cecep kembali dan langsung menghadap Pak Musin, beliau pun kembali dimarahi Pak Musin karena dia tidak membawa Ardi ikut ke kantornya. Pak Cecep yang sangat kecewa dengan sikap Pak Musin pun segera bangkit dari tempat duduknya dan langsung berpamitan keluar kantor. Biar mampus lu Musin, celetuk Pak Cecep dalam hatinya. Hal itu pun diketahui oleh Pak Musin yang masih dapat mendengar suara dari dalam hati seseorang. Pak Musin yang kini semakin kesal pun memberanikan diri untuk berjalan keluar ruangannya. Tapi langkah Pak Musin terhenti sambil tubuhnya gemetar ketakutan saat dia melihat penampakan sosok Asep yang menyeringai kepadanya. Pak Musin juga kembali mendengar ocehan-ocehan dari Pak Cecep yang waktu itu sedang membereskan meja guru. Pak, maafin saya ya, sekarang tolong antar saya ke kelasnya Ardi, ujar Pak Musin sambil memejamkan matanya. Telat lu, celetuk Pak Cecep dalam hati. Siap Pak, ayo saya bantu. Emang sebaiknya Pak Musin ini meminta maaf langsung ke Ardi, biar dia ridho dan ikhlas Pak, ujar Pak Cecep sambil membantu memegang lengan Pak Musin. Pemandangan aneh pun terlihat ketika Pak Cecep menuntun Pak Musin menuju ke ruangan kelas 2F. Semua siswa yang melihatnya pun mengumpat dan mencela Pak Musin. Bahkan tidak sedikit siswa kelas 3 yang menyoraki Pak Musin secara langsung. Tapi demi kebaikannya, Pak Musin pun membiarkan ocehan dari siswa-siswinya tersebut. Ardi, maafin atas sikap Bapak tadi ya, ucap Pak Musin yang kini ada di dalam ruang kelas Ardi. Suasana kelas pun hening saat itu, dan semua mata tertuju ke bangku Ardi yang duduk di barisan paling depan. Katanya Bapak mau mengeluarkan saya dari sekolah ini, jawab Ardi yang masih merasa kesal kepada sosok kepala sekolah yang memang dikenal sangat galak itu. Tidak nak, Bapak hanya keceplosan saja tadi. Bapak berjanji tidak akan mengeluarkan Ardi, balas Pak Musin dengan nada suara halus. Nah, kalau begitu lebih baik Bapak saja yang keluar dari sekolah ini, ujar Ardi yang sontak membuat Pak Musin emosi. Nah, gue demen nih sama Ardi, bisik Pak Cecep dalam hati sambil tersenyum ke arah Ardi. Bapak dengarkan apa yang Pak Cecep ucapkan? Baiklah, kalau saya sudah tidak digendaki di sini, besok saya akan urus surat mutasi saya, jawab Pak Musin dengan kepala tertunduk. Emang pada demen kalau lu meret dari sekolah ini sih, Musin, ucap Pak Cecep dalam hati yang membuat Ardi tersenyum, tapi membuat Pak Musin tambah murka saat itu. Udah Di, sembuhin aja Pak Musin, kasihan dia, ujar Pak Cecep sambil mengedipkan sebelah matanya. Lagian Bapak orangnya temperamental sih, udah bersyukur Ardi mau ngebantu sekolah buat ngamanin ruang kosong di ujung sana, malah Bapak menghina. Siapa nggak kesel coba? Ibu Pak Cecep yang mulai berani bersuara lantang. Iya Pak Cecep, maafkan saya. Udah Dedi, sembuhin nih aki-aki. Besok kalau dia kagak jadi pindah, kita kerjain bareng-bareng, ucap Pak Cecep yang sepertinya sudah merasa sangat kesal dengan Pak Musin. Iya, saya janji, besok saya langsung urus surat pindah tugas saya. Yang penting, tolong sembuhkan saya. Saya nggak ingin seumur hidup saya dibayang-bayangi sosok hantu. Baiklah Pak, ini ada air minum. Bapak minum sedikit lalu sisanya Bapak buat membasuh muka sampai ke telinga, jawab Ardi sambil memberikan sebotol air mineral. Terima kasih nak, sekali lagi saya minta maaf ya, jawab Pak Musin ketika menerima air mineral pemberian dari Ardi. Dan setelah kondisinya membaik, Pak Musin pun segera berpamitan dan bersalaman dengan Ardi. Setelah kejadian itu, teman-teman sekelasnya pun mulai menanyakan apa yang terjadi kepadanya, hingga Pak Musin yang terkenal galak bisa berkata baik kepada Ardi. Ardi pun enggan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan meminta teman-temannya untuk bertanya kepada Pak Cecep. Pak Cecep yang melihat sebuah peluang baik pun segera menjalankan pengalamannya sebagai sales sebuah produk kesehatan. Yang mau tahu berita hari ini, kumpul di sini, ujar Pak Cecep yang sedang beristirahat di kantin sekolah. Pak Cecep bikin penasaran saja. Ayo dong Pak, ceritain,
ucap seorang siswi kelas 3 yang ada di depan Pak Cecep. Sabar, saya ceritain nanti, tapi tolong sawerannya dikumpulkan di tempat ini ya, ujar Pak Cecep sambil tersenyum. Pak Cecep materi deh. Yang mau aja, yang gak mau gak apa-apa, jawab Pak Cecep yang mulai berdiri dari tempat duduknya. Lah, mau kemana Pak? Tanya siswi lainnya yang sudah menunggu Pak Cecep untuk bercerita. Balik ke kantor, percuma di sini, jawab Pak Cecep yang berusaha untuk kembali berjalan menuju kantor, tapi langkah Pak Cecep pun terhenti ketika siswa dan siswi yang berada di kantin itu mulai mengisi kotak yang tadi ditaruh Pak Cecep di atas meja kantin. Nah, kalau begini terpaksa deh, saya ceritain semuanya, celetuk Pak Cecep sambil mengangkat kotak yang sudah dipenuhi uang 500 dan juga uang koin. Setelah Pak Cecep menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Musin, Pak Cecep pun kembali ke kantor untuk mulai bekerja kembali. Begitu juga dengan siswa yang ada di kantin, mereka segera menuju kembali ke kelasnya masing-masing untuk melanjutkan pelajaran hari ini. Ketika sore hari tiba, Bang Pian yang selalu setia menunggu Intan di depan kantornya harus dibuat kecewa ketika kekasihnya itu tidak juga kunjung keluar dari dalam kantornya. Karena azan maghrib sudah berkumandang, Bang Pian pun segera mencari musola yang ada tidak jauh dari kantor tempat Intan berada. Setelah selesai menjalankan ibadah sholat maghribnya, Bang Pian kembali lagi ke depan kantor Intan untuk menunggu Intan pulang. Setelah beberapa saat menunggu, Bang Pian yang sudah tidak sabar pun menemui security yang dari tadi ada di dekat pintu keluar dari kantor besar tersebut. Tapi alangkah terkejutnya Bang Pian ketika mendengar bahwa Intan sudah pulang sekitar pukul 5:30 tadi dan diantarkan oleh Pak Bowo, yang tidak lain adalah seorang manajer dari perusahaan tempat Intan bekerja. Karena merasa kecewa, Bang Pian pun segera pergi ke rumah Intan untuk menemuinya. Tapi setelah sampai di sana, Bu Rahma mengatakan kalau Intan belum pulang dari bekerja. Bu Rahma pun meminta Pian untuk menunggu Intan dan membuatkan segelas kopi hitam. Lebih dari 1 jam menunggu, akhirnya Intan datang dan turun dari sebuah mobil sedan berwarna hitam. Dan tanpa rasa bersalah, Intan pun langsung masuk ke dalam pagarnya sambil melambaikan tangan kepada orang yang telah mengantarnya. Bang Pian yang melihat hal itu tentu saja merasa kecewa oleh Intan dan dengan baik menanyakan apa maksud Intan dengan semua ini. Maaf Pian, tadi itu Pak Bowo, manajer di kantorku, ujar Intan yang langsung duduk di kursi tamu yang ada di teras rumahnya. Terus? Tanya Pian singkat. Dia mau melamarku Yan. Terus kamu terima? Tanya Bang Pian yang semakin penasaran. Intan hanya menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari Bang Pian tadi. Dan tentu saja Bang Pian yang merasa sangat kecewa kepada Intan pun segera bangkit dari tempat duduknya. Dan tanpa berpamitan lagi, Bang Pian pergi dari rumah Intan. Karena sedang merasa kesal dan hatinya hancur, Bang Pian pun memilih pergi ke rumah Ardi. Karena dia tahu, hanya Ardilah yang dapat meredam emosinya. Walau belum lama saling mengenal, tapi Bang Pian sudah menganggap Ardi sebagai adiknya sendiri. Bahkan Bang Pian selalu meminta pertimbangan kepada Ardi jika dia sedang tertimpa sebuah masalah. Udah Bang, emang belum jodoh kali, ujar Ardi yang belum tahu sakitnya hati ditinggalkan kekasih. Lu enak, belum pernah ngerasain sakit hati. Masa iya sih Bang, tiba-tiba aja Kak Intan ninggalin Bang Pian. Aneh, ucap Ardi yang membuat Bang Pian berpikir keras. Anehnya di mana Di? Saingan gue berat, beda level. Itu orang yang namanya Bowo, bawaannya sedan hitam kinclong. Nah, gue naik motor Honda yang persnelingnya masih 3. Gak ada yang aneh Di, jawab Bang Pian sambil memegang kepalanya. Ya bisa jadi Kak Intan dipelet Bang. Alah, gue juga bisa melet, nih lihat, balas Bang Pian sambil menjulurkan lidahnya. Idih, malah kayak herder lu Bang. Ya Allah, mana sedang demen-demennya gue sama dia, malah dia digait mobil sedan. Suwe bener tuh si Bowo. Besok malam kita satronin Bang. Lah, gue belum tahu rumahnya si Bowo. Lagian juga ngapain nyatronin dia? Mendingan gue molor daripada gue lihat muka itu orang, balas Bang Pian kesal. Ya, bukan rumahnya si Bowo, tapi rumahnya Kak Intan. Saya ngerasa ada yang aneh sama dia, jawab Ardi yang membuat Pian kembali menelan ludahnya. Iya kali nyatronin si Bowo, males ah.
Gue mau ngelupain Intan aja. Gue mau fokus kerja biar bisa kebeli tuh sedan hitam yang kinclong banget. Abang gak nyesel kalau Kak Intan emang bener-bener dipelet sama itu orang? Kagak mungkin dah, kagak mungkin. Si Intan bukannya dipelet sama Bowo, tapi emang dia kagak kuat ngelihat silonya benda si Bowo. Udah biarin aja dah, biarin. Jawab Bang Pian sambil mengusap-ngusap kasar kepalanya. Kita coba dulu bang, kita main ke tempat Kak Intan. Ya kalau emang bener Kak Intan tulus sama si Bowo, kan ada emaknya buat gantiin Kak Intan, ujar Ardi sambil tertawa. Suwe lu, awas lu ya. Suatu saat nanti lu bakal ngalamin yang namanya broken heart. Hati lu hancur berkeping-keping setelah ditinggal seorang kekasih, balas Bang Pian sambil kembali menyanyikan lagu Patah Hati. Udah bang, daripada kuping orang sakit, mending abang pulang dah. Sampai rumah, mandi, terus sholat isya. Syukur-syukur ntar malam kebangun, terus abang tahajud, ujar Ardi kepada Bang Pian. Oke dah, besok malam gue jemput ya. Kita satronin rumahnya si Intan. Gue kagak rela itu ikan emas dimakan buaya, balas Bang Pian sambil menyalami Ardi, lalu berpamitan juga kepada ayah dan ibu Ardi. Ketika Bang Pian sudah terlihat menjauh dari rumah Ardi, Ardi pun merasakan ada sebuah kekuatan besar hitam yang sedang menuju ke rumahnya. Dengan terburu-buru, Ardi meminta ayah dan ibunya untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Ya, jangan keluar rumah dulu ya, ada bahaya yang sedang mengincar kita, ucap Ardi kepada kedua orang tuanya. Ardi pun bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah itu Ardi juga meminta kepada ayah dan ibunya untuk berwudhu, lalu masuk ke dalam kamar mereka dan terus berzikir. Sementara itu Ardi langsung masuk ke dalam kamarnya dan bersiap untuk menghadapi kekuatan besar yang semakin mendekat. Ayah dan ibu Ardi yang sudah tahu dengan kemampuan Ardi pun tanpa banyak bertanya langsung menuruti apa yang Ardi katakan. Keduanya segera masuk ke kamarnya setelah terlebih dahulu berwudu. Tiba-tiba saja hujan deras pun turun disertai dentuman petir yang saling bersautan. Setelah itu angin kencang pun terasa menerpa rumah Ardi. Ardi yang sudah bersiap menghadapi sosok gaib yang kini sudah berada di sekitar rumahnya pun terus membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah diajarkan oleh kakek Abdul. Karena kekuatan yang datang sangatlah besar, Ardi pun dengan terpaksa memanggil sosok kakek Abdul untuk membantunya. Assalamualaikum nak, lama kita tidak berjumpa, sekarang kau terlihat semakin dewasa, ujar kakek Abdul yang kini telah hadir di dalam kamar Ardi. Waalaikumsalam kek, maaf saya harus merepotkan kakek kembali, jawab Ardi sambil menghampiri kakek Abdul lalu mencium tangannya. Tidak apa nak, keputusanmu sangat tepat, karena ini adalah sosok gaib yang memiliki kekuatan hebat. Banaspati dan Nyai Abang, imbu kakek Abdul lagi. Sekarang pejamkan kedua matamu nak, kita akan menghadapi sosok-sosok gaib berilmu tinggi dan kau harus meraga sukma, ucap kakek Abdul yang langsung dijalankan oleh Ardi. Sesaat kemudian tubuh astral Ardi keluar dari raganya dan kini Ardi melayang bersama kakek Abdul menembus dinding rumahnya. Dan benar saja apa yang tadi dikatakan oleh kakek Abdul tadi, kini di luar rumah Ardi sudah menunggu sosok Banaspati yang sangat menyeramkan dan juga sosok Nyai Abang atau kuntilanak merah. Sepertinya kemampuanmu sudah cukup untuk melawan sosok-sosok itu seorang diri nak, ucap kakek Abdul dengan telepatinya. Alhamdulillah kek, semua yang telah kakek ajarkan saya amalkan dan semoga Allah meridhoi apa yang telah saya lakukan kek, balas Ardi yang membuat kakek Abdul tersenyum senang. Tapi sebaiknya kau menghadapi sosok Banaspati itu, walaupun kuat, tapi sebenarnya makhluk itu sangat rapuh. Serang di salah satu bagian yang tidak diselimuti api, ujar kakek Abdul yang perlahan mendekati Nyai Abang. Sukma Ardi pun kini melayang dan berhadapan langsung dengan sosok Banaspati yang memang dikirimkan seseorang untuk menghabisinya. Tanpa banyak berkata lagi, sosok Banaspati tersebut lalu menyerang Ardi dengan kekuatan apinya. Bola api yang berjumlah 7 buah pun kini melayang mengelilingi tubuh Ardi. Tapi Ardi segera mengeluarkan kain putih gaibnya yang dengan cepat dapat meringkus ke-7 bola api milik Banaspati tersebut. Setelah melemparkan ke-7 bola api tadi, Ardi pun mulai mencari titik lemah dari sosok yang kini merah membara itu.
Seluruh tubuh Banaspati itu seperti terbungkus api dan dengan cepat langsung menyerang Ardi. Sementara itu kakek Abdul yang sedang bermediasi dengan Nyai Abang pun harus menghindari serangan-serangan dari kuntilanak merah itu. Kuku-kuku tajam yang siap mengoyak tubuh kakek Abdul pun dengan cepat melesat dari tangan sosok Nyai Abang. Tapi itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi kakek Abdul. Sambil terus mengajak Nyai Abang bermediasi, kakek Abdul pun menyerap energi jahat yang dikeluarkan olehnya. Dan secara perlahan Nyai Abang pun mulai menghentikan serangannya dan memilih untuk pergi dari hadapan kakek Abdul. Tapi kakek Abdul tidak tinggal diam. Beliau mengeluarkan tasbih dari jubah putihnya lalu melemparkannya ke arah sosok kuntilanak merah tersebut. "Kau mau kemana, Nyi? Urusan kita belum selesai. Sepertinya tidaklah sopan bila pergi tanpa mengucapkan kata permisi," ucap kakek Abdul yang sudah berhasil mengikat Nyai Abang. "Biar aku pergi, kek. Aku berjanji tidak akan mengganggu cucumu lagi," jawab Nyai Abang yang merasa sudah kalah oleh kakek Abdul. "Tunggulah sebentar, Nyai. Sampaikan sendiri kepada cucuku itu," balas kakek Abdul sambil terus memandang ke arah pertempuran Ardi dengan sosok Banaspati. Sementara itu Ardi yang sudah tahu letak kelemahan dari sosok Banaspati tersebut mulai mencari cara untuk menyerangnya dengan serangan telak. Ardi pun mencoba mengecoh sosok Banaspati tersebut menggunakan kain putih gaib yang kini menjadi semakin panjang dan juga lebar. Setelah dapat membuat sosok Banaspati itu terkecoh, Ardi pun mengeluarkan ilmu tapak angin untuk melumpuhkan sosok Banaspati itu. Dan benar saja, pukulan yang dilayangkan Ardi pun tepat mengenai titik lemah dari makhluk yang diselimuti api itu. Dan dengan cepat sosok yang sudah lemah tersebut lalu terikat oleh kain gaib milik Ardi. "Baiklah, Nyai, sekarang kau katakan sendiri apa maumu," ujar kakek Abdul kepada sosok kuntilanak merah yang wajahnya terlihat seperti nenek tua yang sangat menyeramkan itu. "Aku mengaku kalah, Nak, dan aku akan pergi dari gedung sekolah itu. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi, dan aku tidak akan mengganggu anak-anak di sekolah itu lagi," ujar sosok Nyai Abang yang hanya bisa menundukkan wajahnya. "Baiklah, Nyai, terima kasih kau sudah mau pergi dari gedung sekolahku." "Lalu ada hubungan apa dengan sosok Banaspati itu, Nyai?" tanya kakek Abdul kepada Nyai Abang. "Aku hanya kebetulan saja bertemu dengannya yang memang sedang mengincar cucumu itu, kek." "Baiklah, Nyai, sekarang pergilah. Carilah tempat di mana tidak ada orang yang mengganggumu dan juga jangan pernah lagi mengganggu orang-orang yang tidak bersalah," ujar kakek Abdul yang langsung melepaskan ikatan tasbih di tubuh Nyai Abang. "Siapa yang menyuruhmu, Pati?" tanya kakek Abdul yang wajahnya terlihat sangat tegas saat itu. "Seorang dukun di daerah barat, Ki," jawab Banaspati yang sudah tidak berdaya itu. "Siapa yang meminta dukun itu untuk menyakiti cucuku?" tanya kakek Abdul dengan nada meninggi. "Orang itu bernama Musin, orang yang sudah dipermalukan cucumu itu, Ki," jawab sosok Banaspati yang kini menatap tajam ke arah Ardi. "Dia telah membuat cucuku malu dan meremehkan hal gaib serta tidak mempercayai makhluk-makhluk gaib. Jadi memang sudah sepantasnya dia diberi pelajaran. Hanya saja cucuku ini masih sangat muda hingga dia belum bisa menguasai emosinya." "Apa yang dijanjikan pesuruhmu itu, Pati?" "Darah, Ki, darah segar yang akan diberikan dukun itu." "Sekarang tagilah janji orang tersebut dan aku peringatkan, jangan sekali-kali kau mengganggu cucuku dan juga keluarganya." Ardi pun segera melepaskan ikatan kain gaib yang sudah membelenggu sosok Banaspati tersebut. Dan setelah mengucapkan kata maaf, sosok tersebut melesat pergi. Ardi dan kakek Abdul pun kembali ke dalam kamar Ardi dan tidak lama kemudian sukma Ardi pun kembali ke tubuhnya. Setelah mendapati kesadarannya, Ardi pun mendapatkan wejangan dari kakek Abdul. Ardi diminta untuk lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kemampuannya. Walaupun banyak hinaan yang harus diterimanya, kakek Abdul mewanti-wanti Ardi untuk menjaga diri dan emosinya agar tidak menyakiti orang yang tidak melakukan kesalahan berat. Setelah itu kakek Abdul pun berpamitan kepada Ardi, dan setelah kakek Abdul pergi, Ardi pun segera tidur karena rasa lelah dan kantuk kini menghinggapinya. Keesokan harinya Ardi pun segera menemui Pak Tarno, lalu mengajaknya ke ruangan yang sebelumnya menjadi tempat tinggal Nyai Abang.
Di sana Ardi pun bertemu dengan Santi, sosok arwah yang belum bisa kembali ke sisi Tuhannya karena dirinya masih memiliki sebuah permasalahan di dunia ini. Ardi pun berjanji kepada Santi akan membantunya agar arwah Santi bisa tenang dan kembali kepada Sang Pencipta. Ardi juga meminta kepada Santi agar tidak mengganggu siapapun yang ada di ruangan ini, karena ruangan ini akan kembali dijadikan ruangan untuk kegiatan belajar. Santi pun menyetujuinya tanpa syarat, dan dia juga meminta kepada Ardi agar teman-teman gaibnya tinggal di sekolah ini untuk menemaninya. Ardi pun dengan senang hati menyetujuinya, dan tanpa berlama-lama Ardi segera memanggil sosok Asep, Kurnia, Maulana, dan Irawan. Sosok-sosok gaib itu pun merasa senang karena bisa berada di lingkungan baru yang sangat luas. Mereka berjanji akan menjaga semua orang yang ada di lingkungan sekolahan Ardi tersebut. Setelah selesai dengan ruangan di sekolahnya, Ardi pun kembali ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Dan sepertinya Pak Cecep pun melakukan tugasnya dengan baik kemarin, hingga tidak ada satu orang pun teman kelasnya yang bertanya-tanya lagi tentang kejadian kemarin. Ardi meminta kepada Pak Cecep untuk bercerita tentang ruangan yang ada di sekolahnya yang terkenal angker itu. Pak Cecep pun mengaku bahwa dirinya dan temannya Ardi yang mengusir sosok penghuni di ruangan itu. Dan kini sosok Pak Cecep pun menjadi idola siswa dan siswi yang ingin mendengarkan cerita-cerita tentang makhluk gaib yang ada di sekolah mereka tersebut. Sepulangnya dari sekolah, seperti biasanya Ardi membantu ibunya di rumah, dan saat itu Ardi pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersama Bang Pian nanti malam. Awalnya ibu Ardi merasa enggan memberi izin, tapi Ardi pun berhasil memberikan penjelasan kepada ibunya. Setelah itu, ibu Ardi pun menanyakan tentang kejadian apa yang semalam terjadi di sekitar rumahnya. Ardi pun hanya tersenyum kepada ibunya karena Ardi memang enggan untuk menceritakannya. Tidak terasa malam pun datang. Ardi yang sudah selesai menjalankan sholat maghrib berjamaah di masjid dekat rumahnya pun terlihat duduk di depan teras rumahnya menunggu Bang Pian. Tidak lama kemudian orang yang ditunggunya pun datang dan segera mengajak Ardi pergi ke tempat yang sudah mereka sepakati semalam. Setengah jam kemudian Bang Pian dan Ardi pun sampai di depan gerbang rumah Intan. Terdengar suara Bu Rahma menjawab salam dari Bang Pian dan juga Ardi. Lalu Bu Rahma pun membukakan pintu untuk mereka berdua. "Maaf ya Nak Pian, Intan tidak mau nemuin Nak Pian," ujar Bu Rahma dengan rasa tidak enak hati. "Oh, kalau begitu saya pamit ya Bu, yang penting Intan sehat," jawab Bang Pian yang masih bisa tersenyum walau hatinya retak dan berdarah. "Iya Nak, maafkan Intan ya Nak Pian." "Maaf Bu, saya boleh numpang ke kamar mandi nggak? Udah kebelet Bu," celetuk Ardi kepada Bu Rahma yang membuat Bang Pian urung menjawab kata maaf dari Bu Rahma tadi. "Iya boleh Nak, silakan masuk." "Sebentar ya Nak Pian, Ibu antar Nak Ardi dulu ke kamar mandi." Setelah Ardi masuk ke dalam rumah Intan, dia pun mulai merasakan adanya energi hitam di sekitar kamar Intan. Karena Ardi harus bertemu Intan langsung, akhirnya Ardi pun mencari cara agar Intan mau keluar dari dalam kamarnya. Karena menemui jalan buntu, akhirnya Ardi mengirimkan pesan lewat telepati kepada Bang Pian agar Bang Pian yang berada di luar rumah menurunkan saklar yang ada di meteran listrik rumah itu. Pian yang merasa bingung mendengar suara Ardi pun hanya terdiam sambil melihat ke sekelilingnya mencari Ardi. Dan Bang Pian pun baru tersadar ketika itu ada suara Ardi yang hanya dapat didengar olehnya. "Buset, lu berak apa tidur Dik? Buruan lah, gue malu nih nunggu di sini," jawab Bang Pian dalam hatinya. "Tunggu sebentar Bang, sabar." "Bener kan Bang, ikan duyung abang yang ada di dalam kamar emang udah dicaplok buaya. Abang gak pengen nyelamatin ikan duyung ini?" Ibu Ardi yang membuat Pian terkejut. "Beneran loh, Intan kena jambi-jambi?" "Beneran Bang, sekarang abang harus buat Kak Intan keluar dari dalam kamarnya karena sosok yang membuat Kak Intan kelepek-kelepek sama si Bowo sekarang nempel di badannya Kak Intan. Jadi saya harus ketemu Kak Intan secara langsung," ujar Ardi menjelaskan kepada Bang Pian. Tanpa menjawab lagi, Bang Pian pun segera turun dari motornya dan perlahan masuk ke dalam garasi kecil rumah Intan. Setelah dapat menurunkan saklar di meteran listrik tersebut, Bang Pian pun kembali menuju ke motornya yang diparkir tepat di luar pagar. Ardi pun kini menunggu momen di mana Intan akan segera keluar dari dalam kamarnya. Perlahan Ardi pun membuka pintu kamar mandi. Ketika Bu Rahma mengetuk pintu kamar Intan,
Dan ketika Ardi sudah berada di dapur, akhirnya Intan pun keluar dari dalam kamarnya. "Walah, mati lampu nak Ardi, tunggu di situ saja ya," ucap Bu Rahma dari ruang tamunya. Tanpa sepengetahuan Intan dan Bu Rahma, Ardi pun sudah berada di dalam ruang tamunya. Dan ketika Intan melihat Ardi, Ardi pun lalu mengunci sosok yang ada di bagian pundak sebelah kiri Intan. Ardi hanya melemparkan senyum ketika berpapasan dengan Intan, dan setelah sampai di teras rumah Intan, Ardi segera menarik sosok gaib yang ada di tubuh Intan. Bang Pian yang melihat sosok gaib tiba-tiba hadir di depan Pian pun beristighfar karena merasa sangat terkejut. Dan tanpa banyak kata, Ardi pun segera memusnahkan sosok jin perempuan yang dikirim oleh seseorang paranormal untuk mengikat hati Intan. Setelah sosok jin jahat tadi musnah, Ardi pun meminta Bang Pian untuk masuk ke dalam rumah dan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Tanpa ragu lagi, Bang Pian pun segera masuk dan mengikuti apa yang tadi Ardi sampaikan. Tapi baru saja Bang Pian mengucapkan salam yang kedua, Bu Rahma pun langsung menjawab salam Bang Pian. Dan dengan wajah kebingungan, Bang Pian menoleh ke arah Ardi yang terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tua doang lu, goblok dibanyakin," seru Ardi yang kesal kepada Bang Pian. Ardi pun mengangkat jari telunjuknya ke arah Bang Pian sambil berkata, "Sekali lagi abangku," ucap Ardi perlahan sambil menahan rasa kesalnya. Pada salam yang ketiga, tiba-tiba Intan keluar dari dalam kamarnya dan langsung menjawab salam dari Bang Pian. Dengan wajah bingung, Intan pun segera menghampiri Bang Pian yang masih berdiri di teras rumahnya. "Lah, kok ibu nggak bilang sih kalau ada Bang Pian?" ucap Intan sambil berjalan ke arah depan rumahnya. "Tadi ibu disuruh bilang kalau kamu ndak mau nemuin Nak Pian, piye toh?" sahut Bu Rahma dari arah dalam. "Dasar bocah PA," ujar Bang Pian sambil menonyor kepala Intan. "Ini Bang Pian, bukannya dipeluk malah ditonyor-tonyor," gerutu Intan sambil meminta Bang Pian dan Ardi untuk masuk ke dalam rumahnya. "Alhamdulillah Di, ikan dugong gua kagak dicaplok ular anaconda," ujar Bang Pian kepada Ardi sambil tertawa sumringah. "Iya alhamdulillah, tapi masih ada kemungkinan itu anaconda nyerang lagi Bang." "Lah, kita sikat duluan biar aman," jawab Bang Pian yang malam itu hatinya mulai pulih dari luka dan kembali menyatu setelah hancur berkeping-keping. "Tenang, insya Allah Ardi bantu Bang, tapi abang serius kan sama Kak Intan?" "Gua mah gak cuma serius, 7 rius kalau perlu gua ambil semua. Gua sayang banget sama ikan duyung gua itu." "Oke dah, ntar saya titipin ke Kak Intan aja, biar itu anaconda kapok kagak macam-macam lagi sama ikan dugong abang." "Ayo, ngapain pada lu bisik-bisik? Lagi ngomongin gua ya?" ujar Intan yang duduk di depan Ardi sambil menyuguhkan minuman hangat untuk mereka berdua. "Kagak Tan, demi dah, kita lagi ngomongin anaconda sama ikan duyung." "Bang, gua mau ngerokok dong, nyobain lah, kayaknya enak dah ngerokok sambil ngopi," ujar Ardi kepada Bang Pian. "Ya, lu kan masih sekolah, ntar kalau bapak emak lu tahu, dikiranya gua lagi yang ngajarin." "Iya belum boleh tahu, kamu kan masih kecil, gak baik buat kesehatan," seru Intan yang mencoba menasihati Ardi. "Sekali aja Kak, please lah Bang, bagi sebatang, kali ini aja, besok-besok gua kagak minta lagi, bener dah." "Yaudah, itu ambil, tapi besok-besok jangan minta lagi ya, gua takut emak bapak lu tahu, ntar urusannya bisa ribet dah." Tanpa ragu lagi, Ardi pun mengambil sebatang rokok milik Bang Pian, lalu membakarnya dan mengisapnya dalam-dalam. Dalam hatinya, Ardi terus membacakan doa sebelum dia mengepulkan asap rokok yang dihisapnya. Tidak membutuhkan waktu lama, rokok yang dibakar Ardi pun telah habis dan hanya tersisa di bagian ujungnya saja. Setelah itu, Ardi pun meminta izin kepada Intan dan Bang Pian untuk duduk di teras. "Aturan juga tadi lu ngerokok di teras, jadi asapnya kagak menuin ruangan," ucap Bang Pian kepada Ardi yang disambut tawa kecil oleh Ardi. Setelah selesai berbincang dengan Intan, Bang Pian pun lalu berpamitan kepada Intan dan juga Bu Rahma, dan keduanya pun segera mengantar Bang Pian dan Ardi menuju ke teras depan rumahnya. "Kok wangi ya? Ada yang pakai parfum Ustadz ya?" tanya Bu Rahma yang mencium bau wangi di ruang tamunya. "Itu Bu, maaf tadi Ardi ngerokok di dalam," jawab Bang Pian yang merasa sungkan kepada Bu Rahma. "Loh, ini bukan bau rokok, tapi baunya harum. Semoga ini pertanda baik bagi saya dan Intan ya Nak," balas Bu Rahma sambil tersenyum.
Iya bang, baunya wangi, ujar Intan mencium aroma wangi dari dalam ruang tamu yang kini tercium hingga keluar. Iya dah, kalau asap rokok Ardi mah wangi aja, celetuk Bang Pian yang sudah duduk di atas sepeda motornya. Di tengah perjalanan Bang Pian pun menanyakan perihal bau wangi yang tadi tercium oleh Bu Rahma dan juga Intan. Tapi Ardi hanya tersenyum dan enggan menceritakannya kepada Bang Pian, dan akhirnya Bang Pian pun berhenti di depan tukang nasi goreng, lalu mengajak Ardi makan. Dan di warung itulah Ardi menjelaskan bahwa tadi dia sedang membuat perisai gaib untuk Intan dari asap rokok yang terus dikepulkannya. Dan alhamdulillah doa Ardi diijabah dengan berubahnya bau rokok menjadi bau minyak wangi. Mudah-mudahan yang ada di badan Kak Intan bisa ngelawan itu pelet yang dikirim si Bowo melalui dukun sakti itu bang, ucap Ardi yang langsung diamini oleh Bang Pian.